Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 9 orang mahasiswa yang hari ini akan mempresentasikan hasil kajian dalam mata kuliah e-commerce bisnis dengan dosen pengampu Insinyur Lukman Matriafin Silalahi AMD STMT IPM APEK Eng. Topik yang kami bahas adalah UMKM kuliner GoFood tumbuh berkelanjutan dengan GoBeats. Satu aplikasi dengan ragam solusi yang berkaitan erat dengan bagian e-commerce memberikan dampak serta peluang bagi pelaku bisnis masa kini dan khususnya UMKM. Adapun susunan penyampaian materi hari ini akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok secara bergantian, yaitu saya Andriansah, Kamal Rosid, Arif Maulana Harahap, Nada Nabila Putri, Rifka Anissa, Tarina Madani, Wiko Satria Utama, Johan Aprilian Raja Guguk, Johannes Nainggolan, Widianto Mozo Adi Wibowo. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Arif Rosid. Ya, baik. Untuk latar belakangnya kami bagi menjadi 4 poin utama, yaitu yang pertama pertumbuhan e-commerce global dan nasional yang sangat pesat. Kemudian UMKM Indonesia menghadapi tantangan adopsi digital, yaitu literasi rendah dan keterbatasan infrastruktur dan modal. Kemudian yang ketiga, inovasi seperti sistem pembayaran digital dan UI UI atau UX sangat berperan dalam keberhasilan digitalisasi, dan yang terakhir, eh, peran penting dari Gobis dalam mendukung pertumbuhan UMKM kuliner di ekosistem GoFood. Kemudian berikutnya. Topik fokus dan tujuan makalah kami dari kelompok 7 yaitu topik terkait pemanfaatan Gobis sebagai solusi digital untuk UMKM kuliner. Fokusnya yang pertama sistem pembayaran digital, yang kedua fitur keamanan dan UI UX GoFood, yang ketiga efektivitas layanan Gobis. Dengan tujuan yang pertama untuk menganalisis pengaruh sistem pembayaran digital terhadap keputusan pembelian konsumen di platform GoFood. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas fitur keamanan yang disediakan oleh GoFood dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, mengkaji peran kemudahan antarmuka atau UI UX GoFood dalam mendukung aktivitas operasional serta kontribusinya terhadap pertumbuhan UMKM kuliner. Yang keempat, menilai sejauh mana aplikasi Gobis sebagai bagian dari ekosistem GoFood mampu memberikan solusi digital yang terintegrasi dalam mendukung efisiensi, pengelolaan usaha, dan pertumbuhan bisnis UMKM kuliner. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi strategi digitalisasi. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu konsep penelitian terkait UMKM dan juga digitalisasi. UMKM didefinisikan sebagai kegiatan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria aset dan omset tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2023 jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha yang mencakup sekitar 99,9% dari seluruh pelaku usaha nasional. Selain itu, UMKM berkontribusi sebesar 60,5% terhadap produk domestik bruto nasional dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Peran UMKM sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menciptakan lapangan kerja baru, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh industri besar. UMKM juga berperan dalam mendorong pemerataan pendapatan dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Bagi UMKM, transformasi digital menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Adopsi teknologi digital seperti sistem manajemen inventaris dan aplikasi kasir digital membantu UMKM dalam mengolah operasional secara lebih efisien. Selanjutnya,
Baik, untuk selanjutnya, Gobis merupakan aplikasi digital yang dikembangkan oleh Gojek sebagai solusi terpadu untuk membantu para UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara lebih efisien. Aplikasi Gobis sendiri memiliki fitur-fitur yang dirancang khusus untuk membantu UMKM dalam hal manajemen pemasaran, digitalisasi pembayaran, promosi produk, kemudian yang terakhir laporan penjualan. Integrasi antara aplikasi GoFood dan Gobis juga memudahkan konsumen dalam mencari produk yang disediakan oleh UMKM. Berdasarkan laporan Goto Finance tahun 2022, sudah lebih dari 600.000 mitra telah menggunakan Gobis untuk meningkatkan skala bisnis mereka. Dengan digitalisasi ini, Gobis dinilai mampu mendorong percepatan transformasi ekonomi digital di sektor UMKM serta memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, untuk metode penelitian, kita menggunakan jenis diskusi kualitatif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan di sini analisis datanya kita menggunakan reduksi, kemudian penyajian, dan kesimpulan, dan yang terakhir triangulasi. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari penelitian kelompok kami, bahwa aplikasi Gobis ini terbukti sangat powerful dalam mendukung UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Di mana aplikasi Gobis ini merupakan super app dari Gojek yang diperuntukkan khusus para pebisnis di Indonesia, yang di dalamnya dapat mengelola dari mulai pesanan GoFood, pembayaran GoPay, menganalisa laporan penjualan, sampai membuat promo. Nah, berikut adalah fitur dan layanan yang ada dalam aplikasi Gobis. Yang pertama ini ada GoFood. Tentunya GoFood ini merupakan solusi bagi pemilik usaha dalam menerima pesanan dari pelanggan secara online. Kemudian ada GoPay. GoPay ini juga merupakan solusi untuk penerimaan pembayaran secara non-tunai. Kemudian ada GoKasir. Nah, ini juga yang membantu UMKM dalam proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, UMKM ini dimudahkan dengan adanya GoKasir ini. Jadi, laporan keuangan bisa dibuat secara otomatis dari transaksi yang dilakukan. Kemudian berikutnya ada GoModal. Nah, GoModal ini sangat membantu karena UMKM kita ini salah satu permasalahan utamanya adalah akses dalam permodalan. Sulitnya mendapat akses modal. Dengan adanya GoModal ini diharapkan UMKM ini dapat terbantu dalam pendanaan dari layanan pinjaman modal. Kemudian fitur yang terakhir ada GoMart. GoMart ini merupakan solusi untuk UMKM dalam melakukan penjualan produknya yang dapat diakses secara online. Dan juga dari fitur keamanannya, aplikasi Gobis ini juga sudah terjamin keamanannya karena sudah dilengkapi dengan PIN validasi yang harus dikonfirmasi oleh mitra Gojek dan juga user pelanggannya. Jadi untuk keamanannya sudah dijamin oleh aplikasi ini. Baik, selanjutnya. Pendaftaran di Gobis. Aplikasi Gobis sangat mudah didapatkan dan digunakan. Pendaftaran dapat dilakukan mandiri oleh pemilik usaha setelah melakukan download di gawai masing-masing dan melengkapi data-data yang diperlukan. Tampilan dan menu aplikasi Gobis memuat nama restoran pengguna dengan disertai alamat singkat restoran. Dua, memuat jumlah transaksi yang terjadi hari ini dan juga menampilkan saldo Gobis. Tiga, pengguna juga dapat mengatur jam operasional, yaitu jam buka atau tutup dari restoran tersebut. Terdapat juga fitur Gobis yang terdiri dari stok habis, menu, outlet saya, Go Modal, laporan, ulasan, bis tips, dan juga bantuan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Mikael.
Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Pada kesempatan ini kami menyimpulkan berdasarkan teori evaluasi dan teori TAM, di mana berdasarkan teori evaluasi didapatkan bahwa penerapan aplikasi GoBiz pada UMKM telah memenuhi semua aspek dari teori evaluasi, yaitu seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsibilitas, dan ketetapan. Dari sisi lain, berdasarkan teori TAM, juga di juga disimpulkan bahwa aplikasi GoBiz sudah memenuhi konsep pendekatan melalui TAM. Untuk itu, kami merekomendasikan yang pertama perluas studi wilayah dan aplikasi serupa, yang kedua perlu integrasi pelatihan digital untuk UMKM. Next, Mas. Baik, untuk berikutnya adalah sesi Q&A. Kita serahkan ke Mas Andri. Untuk Mas Andri, silahkan. Baiklah, setelah kita membahas keseluruhan materi, sekarang kita masuk ke sesi pojok Q&A, di mana kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di seputar topik ini. Silakan untuk pertanyaan pertama. Izin bertanya. Pertanyaan pertama, menurut kalian apa tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi platform seperti GoBiz? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin menjawab. Eh, Memang aplikasi GoBiz ini menghadapi sejumlah tantangan utama. Yang pertama itu terkait literasi digital yang rendah. Banyak pelaku UMKM, terutama di daerah, ini masih belum memiliki pengalaman yang cukup terkait dengan teknologi digital, sehingga masih menyulitkan dalam proses pengaplikasian dari aplikasi GoBiz ini. Terus yang kedua adalah tantangan terkait dengan keterbatasan akses teknologi. Beberapa UMKM ini masih belum memiliki perangkat yang memadai. Kemudian juga jaringan internetnya masih belum stabil dan infrastruktur pendukungnya belum bisa maksimal dalam mendukung aplikasi yang berbasis digital. Kemudian tantangan berikutnya yaitu adalah dari ketergantungan pada proses konvensional, di mana UMKM kita ini masih terbiasa dengan proses yang konvensional, yang masih manual. Jadi perlunya beberapa solusi yang diantaranya yang pertama itu adalah pelatihan dan pendampingan digitalisasi kepada UMKM, lalu juga penyederhanaan proses dari aplikasi ini agar semakin mudah dipahami oleh user, dan juga perlunya adanya kerjasama atau kemitraan dengan pemerintah untuk sosialisasi dan edukasi. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya, Yang lagi? silahkan. Baik, izin bertanya. Saya mempunyai pertanyaan, apakah atau seberapa aman sistem keamanan dalam GoPay dibanding dengan aplikasi lainnya? Baik, mohon izin mewakilkan untuk menjawab. Aspek utama keamanan dalam aplikasi GoPay dibanding aplikasi lainnya yaitu satu, GoPay menerapkan enkripsi dan proteksi data, yaitu menggunakan enkripsi end-to-end untuk melindungi data pengguna. Data transaksi dan data informasi pribadi disimpan dengan standar industri yang tinggi. Dua, otentifikasi berlapis, yaitu menggunakan PIN, OTP atau one-time password, dan biometrik atau sidik jari atau Face ID pada perangkat tertentu. Dua, fitur ini menyulitkan pihak ketiga untuk mengakses akun tanpa izin. Yang ketiga, pemantauan aktivitas yang mencurigakan. Sistem GoPay memantau transaksi secara real-time dan dapat memblokir aktivitas yang dianggap mencurigakan. Pengguna juga menerima notifikasi untuk semua transaksi, meningkatkan kesadaran terhadap potensi penyalahgunaan. Dan keempat, regulasi dan izin yang resmi. GoPay telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara uang elektronik yang berarti harus memenuhi standar regulasi keuangan nasional. Baik, saya kembalikan ke Mas Andri. Oke, selanjutnya juga saya bertanya, bagaimana untuk cara mengevaluasi efektivitas UI atau UX di GoFood? Baik, izin menjawab. Berdasarkan pengamatan kami, evaluasi efektivitas
UI atau UX GoFood. GoFood bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan. Yaitu penggunaan dapat dengan mudah mencari restoran, memilih menu, dan melakukan checkout hanya dengan langkah-langkah yang sederhana. Kemudian yang kedua, konsistensi desain. Artinya apa? Warna, icon, dan layout konsisten dengan desain aplikasi Gojek secara keseluruhan, menciptakan pengalaman pengguna yang familiar. Selain itu, informasi harga, promo, estimasi waktu pengiriman, dan rating tampil dengan jelas. Kemudian yang ketiga, fitur-fitur pendukung UX. Rekomendasi berbasis lokasi dan preferensi sebelumnya, atau personalized content. Fitur filter dan kategori makanan sangat membantu dalam mempercepat pencarian. Karena ada progress tracker pesanan, ada status masak, dijemput, kemudian dikirim, meningkatkan kepercayaan dan kontrol kepada pengguna. Kemudian yang terakhir, dukungan bagi mitra UMKM. Di sisi merchant, melalui Gobis, UI GoFood dirancang untuk memudahkan input menu, melihat laporan penjualan, dan menjalankan promosi, di mana fitur-fitur tersebut sangat efektif bagi UMKM yang tidak memiliki latar belakang teknis seperti latar belakang keuangan. Mungkin itu saja jawabannya. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada lagi, semoga jawaban ini bisa menambahkan gambaran teman-teman tentang aplikasi Gobis dan sistem yang mendukung UMKM. Ya, selain itu kita tutup. Demikianlah proses presentasi dari kelompok kami mengenai UMKM kuliner GoFood dan Tunggu berkelanjutan dengan Gobis, satu aplikasi dengan ragam solusi. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat, wawasan, dan menjadi bahan diskusi yang membangun bagi kita semua. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran, kritik, dan pertanyaan dari Bapak Ibu dosen maupun teman-teman semuanya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.